Satu. Kak. Selamat siang semuanya. Terima kasih diberikan kesempatan hari ini untuk TED Talk. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi tentang jQuery Performance Tips. Sebenarnya tipsnya ada banyak, kombinasi untuk testingnya juga banyak sebenarnya. Cuman pada hari ini agar tidak terlalu panjang, saya hanya memberikan 6 tips untuk performance. Kita langsung saja sedikit introduction. JavaScript seperti kita tahu bahasa pemrograman yang kebanyakan sekarang digunakan untuk interaktif website. Dia dieksekusi ketika menerima respon dari server, begitu juga dengan CSS. Kode JavaScript secara tidak langsung karena dia dieksekusi setiap request, dia akan berpengaruh terhadap loading time suatu website. Apakah jika kodenya buruk maka berpengaruh juga terhadap loading time-nya akan semakin panjang. Jika cepat juga berpengaruh terhadap loading time-nya. Kemudian apa itu jQuery? jQuery adalah framework JavaScript library, di mana ukurannya kecil sekali, tapi memungkinkan menulis kode JavaScript yang sama dengan kode yang lebih pendek. Selain itu yang terpenting adalah dia cross browser. Kita ambil contoh aja, seperti sampel kurang kelihatan ya. Jadi contoh kita ambil request JSON JavaScript normal, dia akan sepanjang ini. Dimana ini kodenya itu dapat tidak akan berjalan di IE8 ke bawah karena memang ditulisnya untuk IE9 ke atas. Dan dari sekian panjang line ini hanya digantikan oleh satu line JSON dari jQuery. Can you maybe highlight it or maybe Nah, seperti ini. Ini image sih. Oke, performance ya. Kenapa performance JavaScript itu perlu kita perhatikan? Salah satunya adalah ketika bad code terjadi atau banyaknya kode yang sebenarnya tidak diperlukan mau dipanggil, akan membuat browser lebih banyak kode yang harus dikompil. Ujung-ujungnya adalah memori akan semakin banyak, dan ujung-ujungnya aplikasi akan semakin lambat. Dan ketika kita tarik lagi ke sisi user, saya ambil dari Kissmetrics, jadi semakin loading time-nya semakin lama, persentase user untuk meninggalkan webpage tersebut akan semakin tinggi. Dan kemudian kalau kita tarik lagi ke sisi revenue, saya masih berdasarkan Kissmetrics, dari Bing itu merilis 1 detik dia lebih lama, dia minus. Jadi dari semua tadi, dari ada sekitar ini yang paling buruk. Dan yang paling cepat adalah menggunakan find, di mana list itu tadi adalah variabel dengan menggunakan dokumen by ID. Seperti itu. Kemudian gunakan selector lebih dikit. Jadi saya melakukan tes juga untuk ketika selektornya detail, jadi div, URL, nya dan langsung URL-nya, ternyata lebih cepat dengan langsung satu selektor saja. Karena semakin banyak, jQuery akan melakukan semakin banyak proses. Yang pertama dia akan mencari ini dulu, kemudian mencari ini dan ini, seperti itu. Dan official documentation ini juga menyarankan sebisa mungkin gunakan 1-2 saja. Jadi maksimal itu seperti ini, dimana sebelah kanannya adalah tab dan diberi kelas, sebelah kirinya bisa ID, tag atau kelas. Kemudian ini juga agak menarik, chaining dan caching, ternyata performanya itu bisa hampir seimbang. Jadi kalau seandainya kode kita dipanggilnya selektornya hanya sekali, bisa sebisa mungkin kita caching saja dibandingkan kita menggunakan variabel. Cuman kalau misalnya kalau ini kelemahan, kalau misalnya chaining, kelemahannya adalah kadang agak pembacanya agak sulit. Seperti itu aja sih. Seperti itu. Nah, dan terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Ya. Tapi tadi selektor yang coba file nomor 3 tadi. File nomor 3. Next. Next. Next 3 kan? Nah,
sebelumnya lagi. Salah. Sebelumnya lagi. Salah. Banyak. Nggak bisa ya. Setelah-setelahnya. Next. Empat. Salah. Nah ini dia. Kalau ini kan kalau dipakai dengan query selector dengan find lebih cepat mana? Pakai find. Karena dia ada di dalamnya sebenarnya ada file sih. Kalau pakai native dokumen query selector. Gimana dokumen? Dokumen selector. Native. Oh ini dokumen query selector belum nih Pak. Seperti itu. Kerjanya Dari. Lanjut. silakan. Tadi kan dibilang